Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله إلى يوم الدين الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده على كل حال ونعمة، ونخش خصوصا على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان إلى يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. أما بعد.
Para pemirsa yang budiman, saat ini saya berada di ruang belajar kajian Islam Al-Barakah Kedung Dukun, Dumpring, Balongbang, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Sekarang hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 4.39. Saat ini saya akan berbagi ilmu nahwu menggunakan kitab Alfiyah Ibn Malik. Insya Allah Azza wa Jalla nanti diperluas keterangannya dengan kitab komentar atau syarahnya yang bernama Kitab Syarah Ibni Aqil atau Ibn Aqil, karya seorang hakim agung yang dikenal dengan Syekh Ibnu Aqil atau Ibn Aqil. Agar bisa lebih jelas detail pemahamannya, maka saat ini saya akan dipandu juga oleh kitab Khasyah. Khasyah ini komentar lebih lanjut terhadap kitab Syarah Ibnu Aqil tadi. Yang satu bernama kitab Khasyatul Khudori, yang satu bernama kitab Minhatul Jalil Bitahqiqi Syarh Ibni Aqil, karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Keduanya terbitan penerbit Darul Fikr Beirut, Lebanon. Minhatul Jalilnya tidak ada keterangan tahun penerbitan. Kemudian kitab Khasyah Al-Khudori, jadi nama beliau Muhammad Al-Khudori. Yaitu terbitan tahun 2008 atau tahun Hijriyah 1428 sampai 1429. Tahun Masehinya 2008. Kita mulai melantunkan syair-syair pengantar atau pendahuluan juga yang ada 7, supaya tidak lupa. Kita buka dulu Fatihah kepada para muallifin atau pada muallif dan para komentator komentatornya 4. Kitab aslinya Alfiyah, yaitu Syekh Muhammad Jamaluddin. Terus Ibnu Aqil Syekh dikenal dengan Syekh Ibnu Aqil, berarti 2 merupakan syarah, berarti penulis kitab syarahnya. Terus khasiatnya 2, yaitu Syekh Muhyiddin. Untuk Syekh Muhyiddin, Syekh Muhammad Muhyiddin
Abdul Hamid. Penulis Hasyiah Minhatul Jalil Bitahqiq Syarhil Yaqub. Yang satu yaitu Syekh Muhammad Al-Khudori, penulis Hasyiatul Khudori. Jadi keempat pengarang ini juga nanti kita doakan. Apa yang akan beliau sampaikan manfaat juga ilmu-ilmu beliau. Diharapkan kan manfaat untuk kita juga untuk seluruh umat Islam. Kita mulai membaca Fatihah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala alillahiddin amin sebagai hadiah. Dan jadi kalau bersedekah itu tidak boleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau memberi hadiah boleh. Dan insya Allah sampai ya. Ila khamduratin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad Shalawatullah azza wa jalla wa salamu wa barakatuhu alaihi wa ala alil kirami ila yaumiddinil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Qala al-muallif wa syahib syarh ini ya, penulis dua kitab syarah, yaitu seorang ya menulis sarang-sarang wala syarah yaitu Syekh bin Wakil. Terus wasyahi ya, wasyahibail khasyataini, dan dua orang pemilik atau penulis kitab Hasyiah 2, yaitu Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid tadi, penulis Hasyiah Minhatul Jalil Bitahqiq Syarhil Yaqub. Terus Syekh Muhammad Al-Khudori, penulis Hasyiah Al-Khudori. Rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain. Nah, di sini untuk umat Islam kita dalam arti luas seluruh umat Islam. Fid dharain wa nafa' mudah-mudahan Allah ya rahimahumullah azza wa jalla, semoga Allah merahmati para beliau. Allah azza wa jalla akan selalu merahmati para beliau. Wa nafa'a, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kemanfaatan nah bagi kita umat Islam bi ulumi, dengan ilmu-ilmu beliau, fitara ini di dalam dua negeri, dua kampung, yaitu negeri dunia ini dan negeri akhirat. Amin. Wahai Allah,
Semoga Engkau berkenan mengabulkan terhadap doa ini. Amin. Amin. Bisyafaatil Fatihah, berkat pertolongan yaitu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biya makhfiyah tuqarribul aqsabi lafdin mujazi wa tabasyatul bagla biwatin mujazi wa tabasyatul bagla biwatin mujazi wa taqtadiri dambi ghairi syukti Faikatan alfiyata bani muti wa huwa bisabqin khaijun tamdila mustaujibun sana'iyal jamila. Jadi kitab ini menurut Syekh Muhammad Jamaluddin, yaitu yang dikenal dengan Ibnu Malik. Apa kualitasnya melebihi? Ya mungkin itu hanya motivasi, ya memotivasi kepada warga didik supaya senang atau sudi memakai kitab Alfiyah ini di dalam penekunan, dalam pengkajian ilmu nahwu. Jadi beliau mengatakan dalam syair sebelumnya, itu syair kelima pengantar, Fa'iqatan Alfiyata bin Muti. Jadi Alfiyah Ibn Malik ini bisa mengungguli terhadap kitab Alfiyah gurunya, guru beliau bernama Ibnu Muti. Nah, kemudian beliau melanjutkan, ya walaupun kitab beliau ini lebih unggul, nah mungkin lebih rinci bakasannya, atau ada kelebihan yang lain menurut beliau. Nah, maka beliau mengatakan pada syairnya yang kelima tadi, Fa'iqatan. Jadi Alfiyah Ibn Malik ini mengungguli, ya,
karya yang mengungguli Alfiyah bin Malik terhadap Alfiyah bin Muti terhadap Alfiyah guru beliau yang bernama Syekh bin Muti. Nah, tetapi kemudian mungkin ya ucapan itu hanya mendorong ya motivasi kepada para santri untuk apa? Untuk lebih suka memakai kitab Alfiyah bin Malik. Seperti ini ada syair berikutnya. Wa bisabkin khaizun tabdila mustaujibun sana'iyal jamila. Tapi karena beliau gurunya Syekh bin Malik, bisabkin ya, sebab mengarang lebih dulu. Maka beliau adalah khaizun tabdila, orang yang berhak untuk diutamakan, artinya juga diunggulkan, karena boleh dibilang itu perintis. Perintis itu seperti apapun hasil karyanya, namanya perintis ya, itu patut ya dinilai bagus. Karena itu mustaujibun menurut Syekh bin Malik rahimahullah, amin, Syekh bin Muti rahimahullah, amin, adalah mustajibun. Di samping memperoleh diutamakan, beliau berhak sana'iyah terhadap pujian saya. Jami al-jamilah yang bagus. Kemudian ditutup kata pengantar dengan doa. Wallahu yakdi bihi bati wa fira li walahu fi darajatil akhirah. Jadi semoga Allah yakdi memutuskan, mentakdirkan atau memutuskan bibati wa fira dengan beberapa anugerah wa fira yang sempurna. Li bagi saya Syekh Ibn Malik, walau dan bagi beliau Syekh Ibn Muti guru beliau, fi darajatil akhirat, di dalam derajat akhirat. Sekarang syair yang kemarin ya, al kalam wa ma yata'allafu minhu. Ini adalah penjelasan mengenai, jadi ini adalah bab penjelasan tentang kalam, kalimat sempurna. Wama, dan penjelasan tentang sesuatu atau apa ya ta'alafu yang kalam akan tersusun minhu dari ma. Ini membahas tentang penjelasan tentang kalam dan pembakasan tentang penjelasan apa saja yang dimaksud adalah kalimah atau kata-kata, jenis-jenis kata yang biasa menjadi komposisi ya, atau susunan kalam, yaitu kalimah isim, fi'il, dan kalimah harf. Nah, syairnya cuma 2. Yang satu sudah dalam video. Sekarang yang satunya, yang syair kedua, berarti ini sudah membahas isi. Pengantarnya ada 7 syair. Nah, pembakasan tentang kalam dan apa-apa atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang menjadi susunannya, ini ada 2 syair. Sekarang syair yang ke-9. Wahidu kalimatu wal qawlu am wa kilmatum biya kalamun qadayu am. Jadi wahidu
Wakitu adapun lafal ya, bentuk tunggalnya lafal kalim. Jadi wakitu kalimatun adalah mubtadaun wa khobaron. Ini menurut keterangan Minhatul Jalil. Hasya Minhatul Jalil. Diberi catatan kaki ketiga, yaitu wakitu kalimatun. Adapun ucapan Syekh Ibnu Malik, wakitu kalimatun adalah mubtadaun. Jadi jumlah atau kalimat wakitu kalimatun adalah merupakan mubtada ya. Wakitu menjadi pokok kalimat atau mubtada. Jadi kata benda jadikan pokok kalimat, jadikan awal kalimat itu disebut mubtada. Wa khobarun, sedang lafaz kalimatun menjadi khobar. Jadi wakitu adapun bentuk tunggalnya lafaz kalim. Jadi ada yang mengartikan begitu. Tapi ada banyak pengartian ya. Penguraian atau membakas i'rabnya. Adalah kalimatun. Jadi lafaz kalimah itu lafaz mufradah, yaitu bentuk tunggal. Kata. Kalau kalim artinya beberapa kata, beberapa kalimah. Ada yang mengertikan yang dimaksud kalim di situ adalah himpunan kata-kata, berarti kalimat. Dalam bahasa Indonesia kalimat. Kalau diartikan bentuk tunggalnya lafaz kalim adalah kalimah ya boleh. Wal qaul adapun lafaz al qaul itu am ada yang memberikan penjelasan am artinya amma, hanya untuk syair supaya tidak janggal lagunya dibaca am gitu saja. Nah, kalau am, makanya di sini terangkan am adapun lafaz am adalah ya juju ayakuna fi'lan madian. Jadi boleh dibaca amma. Ya, ditulis amma tapi bacanya am. Kalau amma berarti fi'il madi. Ya. Jadi past tense verb kata kerja bentuk lampau. Adapun qaul adalah, nah, kalau fi'il madi bacanya begini. Wal qaulu, dan adapun lafal qaul adalah amma, bersifat umum. Apa lafal qaul? Jadi berarti fi'il madi. Tapi ada yang menjadikan lafaz amma itu bukan kata kerja, tapi kata benda atau isim. Wayajuyu, dan boleh apa ayakuna adanya ayakuna amma, adanya lafaz amma. Lafaz am ya, bukan amma, adalah ismu tabdil. Jadi kata benda yang bersifat untuk perbandingan. Dalam bahasa Inggrisnya dinamakan comparison of degree ya, atau degrees comparison. Itu kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, yaitu lafal atau kata-kata yang dipakai untuk perbandingan ya, membandingkan. Jadi misalnya dalam bahasa Inggris kata sifat ya, good artinya baik.
lebih lebih tinggi lagi dari good, lebih baik, lebih tinggi lagi atau puncak, ya. Terbaik, ya, paling baik toh biasa sangat baik atau paling baik. Ini yang dimaksud dengan isim tabdil. Nah, itu kata benda isim. Biasanya dalam bahasa Inggris dalam bakasan degrees of comparison atau comparison of degree. Jadi pembakasan tentang tingkat perbandingan. Nah, kalau tingkat perbandingan maka bukan fi'il madhi tapi kata benda isim tabdil namanya. Isim tabdil itu kalau dalam bahasa Arab, ya, mengikut pola kata af'alu. Jadi berarti bukan amma tetapi a'ammu. Kalau dipakai isim tabdil maka membacanya begini, kurang lebihnya. Wal qaulu, adapun pemakaian lafal al qaulu, qaul itu ucapan. Jadi kalau al qaulu, ya, diikutkan isim tabdil maka tadi kalim itu adalah berisi 3 jenis kata. Jadi seperti keterangan pada video yang sudah lewat. Jadi kalim itu susunan kalimat yang terdiri dari 3 jenis kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Jadi di dalam susunan itu ada kalimat isimnya, ada kalimat fi'ilnya, dan ada kalimat hurufnya. Dan ya, ketiga kalimat itu boleh disebut qaul. Maksudnya gitu. Bahkan di luar kalimat itu ada saja yang masih bisa disebut qaul. Karena qaul itu a'ammu. Hanya untuk syairnya supaya enggak janggal dibaca am. Ai enggak disebutkan. Dan membaca semacam itu di kalangan bangsa Arab itu sering terjadi. Seperti lafaz asyarru yang terjelek atau akhyaru yang terbaik. Itu biasanya cukup disebut syar yang terjelek artinya, atau khair yang terbaik. Padahal asalnya dipakai syar atau khair. Asalnya asyarru dan akhyaru yang terbaik. Nah, ini diantara isi komentar khasiannya. Jadi waslu a'amu kudifat amjatu dengan jelim asalnya lafat am adalah amu, bersifat lebih umum, lebih general. Artinya kalimat isim juga boleh disebut qaul, kalimat fi'il boleh disebut qaul, kalimat huruf juga boleh disebut qaul, bahkan yang lain masih bisa dengan disebut qaul. Makanya disebut ini am itu adalah aslinya. Lah kok bisa am, asalnya a'amu. Hudifat amjatuhu. Jadi amjanya pada a'amu dilimpar kama hudifat sebagaimana lazim dilempar, ya. Bisa terjadi di kalangan bangsa Arab. Min khairin, apa hamya? Min khairin dari lafaz khairin, asalnya akhyaru, yang terbaik. Wasyarin, dan lafaz syarin asalnya asyaru, yang terjelek. Lika seratis timaliha, karena seringnya, ya, banyaknya diberlakukan hal itu. Wa asluma, adapun asalnya lafaz khairun
khairin dan syarrin adalah akhyaru. Lafaz akhyaru ke dalam bahasa Indonesia boleh diterjemahkan yang terbaik. Ya, atau wa asyaru, yang syarrun asal. Dibuktikan dengan apa? Bidalil maji'ima, dengan pengajuan bukti kedatangan kedua lafal itu, ya, artinya dipakai juga. Ada yang menggunakan lafal semacam itu. Jadi ada yang menggunakan tanpa dilempar. Alal asli, terhadap lafaz asalnya, aslinya. Ahyanan kadang-kadang. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak menyebut khair atau syar, tetapi menyebut kata aslinya. Kama sebagaimana yang keterangan atau yang ada fi qolir rojis, pada ucapan seorang penyair yang memakai bakar rojas. Bakar rojas ya seperti ya, bakar itu tetap not, ya, kunci lagu. Rojis ya seperti syair Alfiah bin Malik ini adalah rojas, bakar rojas. Kalau rojas orang yang memakai bakar rojas. Ya qala Muhammadun wa ibnu Maliki bilalu khairun nasi wa ibnul akhyari. Jadi di sini tidak di Bilal adalah khairun nas, soalnya Bilalun. Bilalun, nah, mungkin untuk syairan juga enggak janggal. Bilal adalah khairun nas. Khairun nas artinya orang yang terbaik. Ambianya dilempar. Akhyarun nas asalnya. Wa benul akhyar, dan putranya orang yang terbaik. Nah, ini yang ambianya ditulis. Nah, ini juga mengambil dasar dari Al-Quran, tidak berpanjang lebar sekali ya. Saya nanti sarannya nggak kebaca ini. Sudah 37 menit ini ya. Saya berusaha videonya tidak panjang-panjang ya. Kita lanjutkan menerjemah syairnya yang ke-9 ini. Wa kilmatun, adapun lafal kilma atau kalimah, biar dengan menggunakan lafaz kalimah atau kilma, kalamun, ya, adapun kalam adalah qad yu'am, terkadang dituju apa kalam. Jadi kadang susunan sebuah kalimat itu sudah memenuhi kriteria atau syarat-syarat membuat kalimat sempurna atau kalam. Tetapi oleh bangsa Arab, lafaz yang sudah layak disebut kalam itu disebut kalimah. Kalimah itu kan lafaz yang masih tunggal mestinya, ya. Jadi misalnya zaitun, nah itu tidak boleh sebut kalam karena masih satu. Syaratnya kalam itu susunan. Jadi sudah tersusun minimal dari kata kerja plus pelaku atau dua kata benda. Mubtada plus khobar misalnya. Zaid adalah seorang guru. Zaid is a teacher. Ya. Zaid adalah seorang guru. Zaid itu pokok kalimat atau subjek mubtada. Ya. Ustadun, khobar, itu predikat, ya, kata benda juga. Kalau ja'a zaitun, ja'a telah datang, siapa zaitun Zaid. Nah, ini juga kalam atau kalimat sempurna yang terdiri dari kata kerja plus pelaku. Jadi minimal untuk menyusun kalam untuk kalimat sempurna itu mubtada plus khobar atau kata kerja plus pelaku. Nah, ada di dalam ucapan bangsa Arab, ya, yang sudah tersusun dari
mubtada khobar ya itu masih disebut kalimah lah. Biasanya kalimah nur talinahu itu adalah ucapan yang masih belum dirangkai ya, masih satu, zaidun saja ya, ustadun saja. Kalau sudah dirangkai zaidun adalah ustadun, itu namanya kalimat atau kalam, kalimat sempurna. Tapi dalam bahasa Arab ada berlaku semacam itu. Sekarang kita baca syarahnya. Syarahnya berarti kitab Ibnu Aqil. Nah, nanti agar lebih jelas mungkin kita mengambil panduan ya, bimbingan dari kitab Hasyiahnya bisa Al-Qudori atau Minhatul Jalil. Qala syareh ya, sang syareh berkomentar al-kalamu. Adapun kalam al-mustalahu yang disepakati, yang dipakai istilah apa alai-al, yakni secara terminologi ya. Terminologi ya kesepakatan. Intanukati yang berlaku di kalangan para ahli nahwu adalah ibaratun, sebuah kata istilah. Anil abdi tentang lafal, sifatnya al-mufidi yang berpengertian, faidatan dengan pengertian yaksunu yang bagus, apa sukutu diam alaiha terhadap pengertian tersebut. Jadi kalam menurut definisi ini, menurut definisi yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala adalah kalam adalah lafal ya, lafal itu ucapan yang memberikan pengertian dengan pengertian yang sehingga dinilai bagus. Diamnya pembicara tidak usah nambah kata-kata lagi, terutama diamnya pendengar, artinya jadi dipahami. Nah, sekarang apa lafal? Falabdu, definisi lafal adalah falabdu adapun yang disebut lafal dalam syair kalamuna labdum mufidun kastakin. Jadi kalamuna, kalam menurut kami para ahli nahwu adalah labdun. Nah, lafal itu apa? Sekarang diberi definisi. Falabdu ini tidak definisi, hanya penjelasan sekedar ya. Adalah jinsun, isim jenis ya, kata benda jenis. Yasmalu yang ucapan lafal itu mencakup ya, memuat al-kalama terhadap kalam. Artinya kalam itu juga lafal ya, dilebut lafal. Wal kalimata dan kalimah, kata itu ya juga ucapan. Kalam dalam bahasa Indonesia juga ucapan. Lafat itu ucapan. Wal kalimah, kalim juga boleh disebut lafal. Wayasmalu dan memuat apa lafat ya, lafal ucapan maksudnya itu. Kalam boleh sebut ucapan, kalimat sebut ucapan, kalim juga sebut ucapan, bahkan ya, lafal yang tidak biasa dipakai oleh bangsa Arab juga boleh disebut lafal. Misalnya, jadi zaitun ya, nah itu lafal yang lazim dipakai oleh bangsa Arab. Tapi kalau dibalik, daizun, nah maka tidak ada artinya, tidak biasa dipakai untuk nama seseorang. Itu namanya lafaz muhmal, lafaz yang tidak mengandung arti. Nah, itu uraian pintas tentang sesuatu yang lazim disebut dengan lafal atau ucapan. Kalam ya lazim disebut dengan ucapan.
Artinya susunan kalimat yang sudah merupakan kalimat sempurna biasanya juga disebut kalam. Ya. Kalam mungkin di kalam menurut logat ya, bukan istilah. Kalimat Zaidun saja itu ya boleh disebut kalam kalau diucapkan. Kalim ya, yaitu susunan kalimat yang terdiri dari kalimat isim, ada kalimat isimnya, ada kalimat fi'ilnya, ada kalimat hurufnya. Ini juga oleh bangsa Arab lazim disebut kalam. Bahkan lafal yang seperti daizun, nah itu tidak ada artinya daizun. Ya tidak biasa dipakai nama untuk seseorang. Ini pun kalau diucapkan ya boleh disebut kalam. Wa fa'idatai yasunu sukutu alaiha. Adapun lafal ya, komentar Syekh Ibnu Malik, Ibnu Aqil berupa faidatan. Jadi lafal yang memberikan pengertian yang bagaimana yang sudah dinilai bagus. Diam ya. Diam di sini artinya diamnya pembicara juga diamnya pendengar. Pendengar tanpa minta tambahan kata-kata lagi dari pembicara, dia sudah paham betul. Misalnya Ja'a Zaidun. Nah, ini pemberitaan tentang kedatangan Zaid. Atau Zaidun Ja'in. Zaidun adalah orang yang datang. Nah, itu kalimat isim keduanya. Mubtada' khabar. Kalau Ja'a Zaidun, kata kerja plus pelaku. Keduanya ini kalam. Jadi walaupun pembicara ketika berbicara Zaidun Ja'in, Zaid adalah orang yang datang. Atau pembicara mengatakan Ja'a telah datang siapa Zaidun. Ini pendengar ya, sudah paham benar. Oh, orang itu, pembicara itu memberitakan, menginformasikan tentang kedatangan Zaid. Hanya kalimatnya yang satu jumlah ismiyah, kalimat nominal, yaitu kalimat yang tersusun dari mubtada plus khobar. Pokok kalimat plus predikat. Yang satu kata kerja plus pelaku disebut dalam bahasa Indonesia kalimat verbal atau verbal sentence. Jadi kalimat verbal dalam bahasa Inggris, verbal sentence dalam bahasa Arab jumlah pilihan. Keduanya walaupun rangkaiannya berbeda, yang satu kata kerja pelaku, yang satu pokok kalimat mubtada plus khobar, keduanya ini memenuhi syarat-syarat penyusunan kalam, kalimat sempurna. Nah, ini yang dimaksudkan dengan lafal yang berpengertian sehingga diamnya pendengar dan pembicara itu sudah dianggap bagus. Bagus ya menurut para ahli bahasa Arab. Nah, kemudian wa faidata yasunu sukutalaya, adapun ucapan Syekh Ibnu Aqil rahimahullah berupa lafaz faidata yasunu sukutalaya adalah akhraja. Komentar beliau itu memperkecualikan al kalimata terhadap kalimat. Itu lafaz yang masih satu, Zaidun saja tanpa ja'in, atau ja'a Zaidun saja tanpa ja'a. Kalau ja'a saja sudah kalimat sempurna, karena ja'a itu mengandung kata ganti orang ketiga lelaki, hanya tidak tampak, mustatar. Namanya domir mustatar atau tersimpan secara wajib. Ja'a telah datang siapa? Seorang lelaki. Kalau ja'a, kalau Zaidun saja tidak bisa, itu hanya kalimat. Jadi lafaz yang masih sendirian itu kalimat. Kata, satu kata. Karena itu kalau masih kata belum bisa memberikan pengertian secara lengkap.
Ada orang bilang, orang datang, Zaitun. Ya tidak bisa dipaham, mesti tanya ada apa. Nah, itu berarti masih membutuhkan kata-kata lagi. Kalau masih membutuhkan kata-kata lagi dan itu keharusan agar dipaham, maka itu belum memberikan pengertian secara lengkap. Belum fa'idataya sunusukutu alaiha. Ya, maka belum bisa kalam karena belum mufid namanya, belum memberikan pengertian secara lengkap. Wa ba'dul kalim. Ada lagi yang tidak termasuk fa'idataya sunusukutu alaiha, artinya belum memberikan pengertian secara lengkap, yaitu sebagian dari kalim. Jadi kalim ada yang tidak masuk kalam karena tidak mufid, tidak memberikan pengertian secara lengkap. Apa kalim? Wawa adapun yang disebut kalim, definisinya kalim adalah ma, lafal tarokapa yang telah disusun, yang telah tersusun min salasi kalimatin, terdiri dari 3 jenis kata, faksaro atau lebih, faksaro maka atau lebih, falam yasun tapi lafal tersebut, ma tersebut belum bagus. Apa sukutu diam alaihi terhadap ma tarokaba tadi. Jadi ada lafal yang sudah tersusun dari 3 jenis kata, kalimat atau kata dalam bahasanya, itu sudah tersusun dari kalimat. Haraf, kalimat, kata kerja, ya, kalimat fi'il dan kalimat isim. Tetapi dia masih mengundang tambahan perkataan lagi. Kalau tidak, maka tidak bisa dipahami kalimat itu. Maka itu diperkecualikan. Artinya belum termasuk memberikan pengertian secara lengkap. Contohnya naku ingkoma zaitun. Misalnya seperti lafaz ingkoma zaitun. Ingkoma jika telah datang siapa zaitun. Nah, Zaid. Nah, orang mesti bingung. Ya. Maka pembicara masih dituntut untuk menambahkan kata-kata lagi sehingga bisa dipahami secara lengkap. Karena pendengar mendengarkan masalah ini maksud apa? Nah, mungkin tanya, kalau datang saya harus bagaimana? Atau kenapa? Nah, lain dengan tidak ada innya. Koma telah, koma bukan datangnya. In koma jika berdiri siapa Zaitun Zaid. Lain kalau innya dilempar malah jadi kalimat sempurna. Koma telah berdiri siapa Zaitun Zaid. Nah, maka ini jumlah fi'liyah. Kalimat sempurna. Ini sudah masuk. Tapi ketika ditambah in, itulah sebabnya dikatakan bahwa sebagian dari kalim, yaitu susunan kalimat yang terdiri dari 3 jenis kata. Di sini contohnya ini terdiri dari in, kalimat haraf. Bahasa Inggrisnya ya if, jika. Orang nggak paham kalimat syarat itu jika. Tapi ketika dilempar kata if, lafal if, malah tadi kalimat sempurna. Jadi jumlah fi'liyah, kalimat verbal sentence. Telah datang, telah berdiri, koma telah berdiri siapa Zaitun Zaid. Sama artinya dengan Zaitun qaimun. Hanya susunan kalimatnya namanya jumlah ismiyah, kalimat nominal atau nominal sentence. Yaitu kalimat yang terdiri dari mubtada plus khobar atau pokok kalimat plus predikat. Wala yatarokabu, kita lanjut. Wala yatarokabu sudah 54 menit. Wala yatarokabu dan tidak akan tersusun apal kalamu kalimat sempurna illa minis maini, kecuali minimal terdiri dari 2 kalimat isim atau kata benda. Naku Zaitun qaimun, misalnya seperti lafaz Zaitun qaimun, Zaitun adapun Zaid adalah qaimun.
orang yang berdiri. Au min fi'lin wasmin, atau terdiri dari kata kerja plus kata benda. Ka koma zaitun, seperti lafaz koma zaitun. Zaitun qaimun namanya jumlah ismiyah, kalimat nominal. Nominal sentence. Kalau terdiri dari fi'il plus isim kata kerja plus pelaku, di lafaz koma telah berdiri sampai zaitun, namanya jumlah fi'liyah atau kalimat verbal atau verbal sentence. Wa kaqaulil musannif, dan ini yang sudah terdiri dari dua jenis kata ya. Dan misalnya seperti ucapan Kiai Musonel, yaitu dalam syair istaqim, yang berupa lafaz istaqim. Fa'innahu, maka sesungguhnya, ya, tiga contoh itu, zaitun qaimun, koma zaitun, dan lafaz istaqim adalah kalamun. Atau ucapan musonel adalah kalamun. Kalam murakabun, yang merupakan susunan atau yang disusun min fi'li amrin wa fa'ilin mustatarin. Jadi fa'innahu, maka sungguhnya ucapan musannif atau sang penulis teks asli atau syair itu adalah kalamun, sudah merupakan kalimat sempurna, murakabun yang tersusun min fi'li amrin, terdiri dari imperatif sentence, kalimat ya, kata kerja perintah. Bahasa Arabnya fi'il amar, bahasa Indonesia kata perintah, kalimat perintah atau kata kerja perintah. Wa fa'ilin, dan plus pelaku, hanya saja pelakunya mustatarin, yang berupa kata ganti atau pronoun. Kata ganti dalam bahasa Inggris pronoun mustatarin ya. Jadi hide pronoun, kata ganti yang tersembunyi, mustatar, tidak terlihat. Wa takdiru, adapun kalau diperkirakan adalah istaqim anta. Istaqim, berlaku adilah kamu. Siapa anta kamu? Bertegak luruslah, siapa anta kamu? Karena lafaz itu sudah mengandung ya, kata kerja plus pelaku, jumlah fi'liyah sudah merupakan kalam, pastahna, maka sang mu'alif penyair ya, penyair Alfiyah bin Malik Syekh Muhammad Jamaluddin tidak perlu bil misali, dengan misalnya. An ayakula, beliau mengucapkan faidataya sunus sukutu alaiya, kepanjangan. Bahasanya sangat simpel, tapi padat, montok, berisi. Cukup kastakim, misalnya seperti pengertian yang dimuat oleh lafaz istaqim. Jadi kalau misalnya faidatan yaksunu sukutu alaiya, lah panjang redaksinya. Dengan kalamun alam mufidun kas, lafaz mufid yang berkaitan kastakim, seperti pengertian yang dimiliki lebih singkat. Nah, itu bahasanya lebih singkat tapi pengertiannya luas. Faka'anahu, maka seolah-olah beliau sang penyair adalah telah mengatakan al-kalamu, jadi kalamun alabdumu fitun kastakim, itu seperti mengatakan al-kalamu, adapun kalam, huwa ya kalam adalah al-labdu lafad, al-mufidu yang memberikan pengertian, faidatan dengan pengertian kafaidatis takim, sebagaimana pengertian yang diberikan lafaz istaqim. Masih banyak apa? Gimana ini? Hampir 1 jam. Masih banyak ya. Saya kira hingga di sini dulu. Ini nanti kita jadikan dia masih tetap temanya al-kalam wa ma yata'alafu minhu, kalam dan apa yang menjadi komposisinya, bagian kedua. Wa walam bisawab, semoga salah maupun khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni, dan juga mudah-mudahan akan
Allah Ta'ala wa subhanahu berkati kita tutup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ali ilaihiddin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidahu wa ala kulli halin wa ni'mah. Wa nakhussu khususan ala ni'matil iman wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ali ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jalla syul taqabbal balligh thawaba ma qarana minal fatihati wa ghairiha ila ruhi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baraka lil midini atiyatu wa wasilatal linail linaili subutil imani wal isyam wal ihsan wassalamati wassadati wal mubarakati bitarain wassalamati wassikhati wal afiyah jasad wa ruha wal baroati wal ilaji wad dawai an kulli ta'il jasadi war ruh wa an jami sayyatil makhluqat wal akhlaq wali wa qabdi jami'a daina da'il islam hatta la quwata wala syai'a likullin illa fillah lillah billah minna wa bila qawla wala quwata illa billahil aliyyim wa billahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi amin. Walina lil ulumin nafiatil mubarakati ma taufiq wal hidayati wal ghufrani wal ridwani wa ru'yatillah jalal jannati lana wa li jamil mu'minat khususan sulana purana masyayikhana wa ustadatina talamidana tilmidatina wa muhibbina muhibbatina wal mutasaddiqina mutasaddiqati ilaina lillah Fillahi azza jal wa malau haqqan alaina min ladai abawaina sayyidina atama sayyidina khawa ila yaumiddin ala nabiyina Muhammad wa alaihi wassalatu wassalam wal barakatu ala alihi amin. Allahumma ya Allah Rabbana firli wa liwalidayya lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lil qaumil kafirin. Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بجاه نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله إلى يوم الدين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين.